Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat fisika, kita berjumpa kembali di ruang pembelajaran fisika bersama saya, Ibu Yanti, tim pengajar SMA Al-Azhar. Jika nanti setelah Ibu jelaskan materi ada yang ingin kalian tanyakan, kita bisa berdiskusi melalui meeting room via Cisco Webex ataupun video call via WA. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang listrik. Kebutuhan manusia akan energi banyak ditopang oleh listrik, seperti contohnya lampu, alat-alat rumah tangga, alat-alat elektronik, serta pabrik-pabrik. Pada umumnya, listrik dihasilkan oleh sebuah alat yang dinamakan generator atau alat pembangkit listrik. Pembahasan kita tentang listrik akan dibagi menjadi 3 sub, yaitu yang pertama listrik dinamis atau listrik arus DC, yang sering disebut juga dengan listrik arus searah. Sub yang kedua yaitu tentang listrik statis, yang mempelajari tentang muatan listrik. Sub yang ketiga adalah tentang listrik AC atau rangkaian RLC. Pada listrik dinamis, sub yang akan kita pelajari yang pertama adalah hukum Ohm dan hambatan listrik. Yang kedua, hukum Kirchhoff. Yang ketiga, hukum Kirchhoff 2. Yang keempat, alat ukur listrik. Yang kelima, aplikasi listrik DC. Pada listrik statis, kita akan mempelajari tentang hukum Coulomb atau tentang gaya Coulomb. Kemudian medan listrik, potensial listrik, dan energi potensial listrik. Pada listrik AC, kita akan mempelajari tentang rangkaian seri RLC, resonansi rangkaian seri tersebut, dan grafik resistor, induktor, kapasitor. Oke, kita mulai pembahasan kita kali ini adalah tentang hukum Ohm dan hambatan listrik. Menurut George Simon Ohm pada tahun 1989 sampai 1854, dia menyatakan bahwasanya kuat arus yang melewati suatu konduktor adalah sebanding dengan beda potensial ujung-ujung konduktor, asalkan suhu konduktor tetap. Secara grafik bisa digambarkan dengan hubungan arus dan beda potensial, itu di mana arus meningkat, maka beda potensial juga meningkat. Nah, grafik hubungan arus terhadap hambatan itu berbanding terbalik, yaitu arus menurun, hambatan meningkat. Secara matematis, kita bisa rumuskan dengan I sama dengan V per R, di mana simbol I itu menyatakan bahwa kuat arus listrik yang satuannya adalah ampere, kemudian beda potensial listrik atau tegangan listrik satuannya volt, kemudian simbol R yaitu hambatan listrik satuannya ohm atau simbol seperti ini. Oke. Nah, agar lebih mempermudah nanti dalam perhitungan, maka kita buatkan rumus segitiga. Nah, setiap yang ditanya kita tutup, misalkan yang ditanyanya V, maka rumusnya menjadi I per R. Jika yang ditanyakan R, maka rumusnya V per I. Oke, contoh dan pembahasannya. Ada suatu kawat penghantar dengan hambatan total sebesar 10 ohm. Jika kawat tersebut membawa arus sebesar 50 mA, maka berapakah beda potensial antara kedua ujung kawat penghantar tersebut? Dalam menjawab soal fisika, harus dibiasakan kita tuliskan diketahui dari soal itu apa, ditanyanya apa, kemudian pembahasannya atau jawabannya itu menggunakan rumus yang mana yang paling tepat. Kita mulai bahas. Dari soal tersebut, kita bisa ketahui yang pertama adalah hambatan atau R. Hambatannya bernilai 10 ohm. Kemudian yang bisa kita ketahui lagi adalah I atau arus, yang besarnya adalah 50 mA. Karena satuannya masih miliampere, jadi kita jadikan menjadi ampere. Dari mili ke ampere itu adalah dibagi 1000, jadi 0,05 ampere. Apa yang ditanya dari soal ini? Pertanyaannya adalah beda potensial. Beda potensial kita lambangkan dengan V. Jadi yang kita tanya, yang akan kita cari adalah V-nya. Nah, jawabannya berdasarkan rumus,
Tadi yang segitiga tadi, V itu sama dengan I kali R. Nilai I 0,05 dikalikan nilai hambatan R-nya adalah 10, maka jawabannya 0,5 volt. Selanjutnya, satuan ampere itu yang mengemukakan, yang mempelajari adalah Andre Marie Ampere. Menurut Andre Marie Ampere, satuan listrik ampere, kuat arus listrik dalam satuan internasional adalah coulomb per second atau muatan tiap detik. Secara matematis kita rumuskan menjadi I sama dengan Q per T. Nah, karena kita mempelajari tentang coulomb atau muatan ini akan kita pelajari lagi tentang rapat arus, di mana rapat arus disimbolkan dengan J. J sama dengan I per A. Suatu kawat penghantar itu memiliki hambatan listrik R, yang sering disebut juga dengan resistensi. Hambatan listrik suatu kawat penghantar berbanding lurus dengan panjang kawat dan berbanding terbalik dengan luas penampang kawat tersebut. Secara matematis kita rumuskan dengan R sama dengan Rho L per A. Rho itu juga bernilai 1 per tau. Nah, tau di sini adalah konduktor. Ini keterangannya. I kuat arus listrik sama seperti sebelumnya, satuannya ampere, V atau beda potensial atau tegangan listrik volt, kemudian R hambatan listrik ohm atau tapak kuda. J adalah rapat arus listrik ampere per meter pangkat 2, A luas penampang meter persegi, Q muatan listrik satuannya coulomb, T adalah waktu satuannya second, Rho adalah hambatan jenis kawat, ohm meter satuannya, kemudian tau adalah konduktivitas listrik, L panjang kawat. Oke, untuk lebih memudahkan rumus hubungan I, Q sama T itu kita buatkan segitiga, Q nya di atas, I dan T di bawah. Untuk hubungan J sama dengan I per A kita juga bisa buatkan segitiganya, I nya di atas, J sama A nya di bawah. Contoh soal berikutnya. Suatu kawat penghantar mempunyai penampang berbentuk lingkaran dengan diameter 2 mm. Dialiri arus sebesar 2 ampere selama 2 menit. Berapakah muatan yang mengalir melalui kawat tersebut dan berapa besar rapat arusnya? Nah, dari soal ini kita biasakan tuliskan diketahui dari soal ini. Yang pertama adalah R. R itu sebenarnya adalah jari-jari. Nah, dari soal itu tidak ada jari-jari, adanya diameter. Nah, seperti yang pernah kita pelajari pada bahasan matematika SD, bahwasannya jari-jari itu adalah setengahnya dari diameter, atau diameter dibagi 2. Karena diameternya 2 mili, nah, 2 dibagi 2 menjadi 1. Satuannya masih mili, belum meter, jadi kita jadikan meter, menjadi 10 pangkat min 3 meter. Nah, kemudian setelah kita ketahui R, ya, kita cari untuk luas. Karena dia bentuk penampangnya berbentuk lingkaran, maka kita gunakan rumus luas lingkaran, yaitu VR kuadrat. V bernilai 3,14 dikalikan R-nya tadi 10 pangkat min 3 dikuadratkan, maka menjadi 3,14 kali 10 pangkat min 6. Nah, diketahui selanjutnya dari soal adalah arus I sama dengan 2 ampere. Nah, dan T-nya 2 menit. Kita harus jadikan menjadi second atau detik. 1 menit itu sama aja dengan 60 detik. Maka 2 menit itu 2 kali 60. Nah, itu 120 detik atau 120 second. Apa yang mau kita cari dari pertanyaan ini? Yang pertama adalah muatan atau Q. Kemudian yang kedua adalah J, rapat arus. Dan selanjutnya kita jawab, untuk mencari Q kita gunakan rumus I kali T. I nya 2, kemudian T nya adalah 120, jadi Q nya 240 coulomb. Selanjutnya rapat arus itu kita lambangkan J, rumusnya I per A. I kita punya angka adalah 2, kemudian A kita sudah hitung yaitu 3,14 kali 10 pangkat min 6.
Maka 2 dibagi 3,14 kali 10 pangkat 6 itu jawabannya 0,637 kali 10 pangkat 6. Nah, ini 10 pangkat 6 itu awalnya adalah minus, posisinya di bawah. Maka ketika kita pindahkan ke samping itu menjadi plus. Dalam penulisan notasi ilmiah itu harus angkanya itu tidak boleh 0, harus lebih dari 1 tapi kurang dari 10. Maka kita buat komanya pindah ke depan 6 menjadi 6,37 kali 10 pangkat 5, yang tadinya 6 menjadi 5. Oke, sekian pembahasan kita. Nah, ada yang ingin ditanyakan, kita beralih ke video call atau meeting room. Sekian, terima kasih.